Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang selalu dinantikan, program yang selalu dirindukan, ya Gilmani Inspiratif, inspirasi untuk kamu. Ya, baik mirsa, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah hari perdana dalam penayangan kita selama beberapa bulan gitu ya. Selama beberapa bulan kita vakum dan Alhamdulillah hari ini kita bisa on air kembali. Dan luar biasa, hari ini bintang tamu kita bukan kaleng-kaleng ya pemirsa, karena bintang tamu kita pada kesempatan kali ini adalah beliau ini dari Korea. Luar biasa, ini pasti menarik sekali perbincangan kita pada hari ini karena beliau ini asli Korea atau bukan ya, nanti kita tanyakan lebih lanjut. Nah, kira-kira beliau ini siapa, namanya siapa, dan kira-kira di Korea itu ngapain. Nah, nanti akan kita ngobrol lebih lanjut. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dengan suasana yang luar biasa. Mungkin pemirsa semua ini juga pengen tahu ini nama dari Mas ini siapa gitu, karena mungkin di antara pemirsa semua ada yang belum kenal dan mungkin saya sendiri juga belum kenal begitu. Jadi mungkin bisa dikenalkan dulu namanya siapa gitu. Teman-teman pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Hasbi Fahrudin. Saya alumni dari SDIT Gilmani juga. Alumni. Dan alhamdulillah sekarang saya lagi bekerja di Korea Selatan. Tapi sebelumnya saya kuliah S2 di Korea Selatan juga, dan meneruskan untuk kerja di sana. Oke, siap. Itu kita skip dulu nanti karena kita ngobrol masalah itu. Baik, siap. luar biasa. Jadi kita sudah kenal ya pemirsa. Jadi namanya Mas Hasbi, kita manggilnya Mas Hasbi saja ya biar lebih akrab. Oke, luar biasa Mas Hasbi ini kalau saya mendengar informasi gitu ya pemirsa, bahwa kebetulan beliau ini emang sedang liburan gitu. Jadi kita sengaja mengundang beliau ke sini. Ya luar biasa karena nggak gampang loh mengundang beliau karena kebetulan ya libur gitu ya sehingga bisa hadir ke sini. Luar biasa. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa, tadi sudah disampaikan ya alumni SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya. Nah, ini di tahun berapa gitu? Wah, karena saking lamanya saya juga lupa sesungguhnya. Cuma mungkin alumni satu digit dari SDIT Gilmani. Alumni satu digit itu seperti apa? Jadi masih antara, kalau saya nggak salah ya, antara 3, 4, 5 gitu. 3, 4, 5, angkatan keempat atau kelima. Angkatan keempat atau angkatan kelima. Iya, waktu SDIT Gilmani belum sebagus ini lah, masih tahap pembangunan. Dan dulu sempat saya sekolahnya di daerah Kejambon. Dulu SDIT Gilmani juga pernah di daerah Kejambon. Ya, saya sempat sekolah di situ, mulai kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4, terus pindah ke Ketintang. Luar biasa. Jadi beliau ini alumni yang keempat atau enggak kelima gitu ya. Jadi masih apa ya istilahnya, masih di awal-awal gitu ya, di Gilmani yang belum seperti saat ini. Nah, mungkin bisa diceritakan nih lanjutannya dari yang tadi. Menurut Mas Hasbi, antara Gilmani yang dulu dan Gilmani yang sekarang itu bagaimana perkembangannya? Setelah melihat yang hari ini kan lihat-lihat nih ya, Gilmani yang sekarang. Nah, gimana perbedaannya itu gimana? Sejujurnya saya sudah lama ya nggak pernah ke Gilmani, jadi termasuk kaget sekali. Karena dulu saya iya dulu waktu di yang sekolah Ketintang ini cuma 2 lantai, cuma bangunan sebelah sana aja. Dan sekarang udah kayak bisa ya. Sudah berapa lantai sekarang Mas? Sudah lupa saya, saking banyaknya. Sudah 3 lantai, bahkan di atasnya ada, kayaknya mau dibangun lagi. Iya, terus ada ruangan podcast itu menurut saya pangling, tapi ikut seneng. Akhirnya sekolah ini lebih. Jadi itu ya semacam ada rasa bangga juga, ada rasa seneng gitu ya, karena Mas Hasbi ini kan juga dulu alumni Gilmani sendiri. Nah, kalau menurut Mas Hasbi tadi sudah disampaikan bahwa ada istilahnya perubahan. Nah, ini perubahannya ini lebih baik atau perubahannya malah lebih buruk menurut Mas Hasbi? Kalau jelasnya pasti lebih baik karena dari segi fasilitas, bangunan, dan saya lihat stafnya juga makin banyak, jadi banyak bantuan dari sana sini. Jadi
menurut saya udah sangat-sangat baik sekarang. Alhamdulillah. Berarti SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya semakin tahun itu memang selalu semakin bagaimana lebih baik dari tahun kemarin. Benar, ya kan? iya. Luar biasa. Ini kita ngobrol lebih dalam lagi Mas Hasbi. Tadi disampaikan di awal bahwa Mas Hasbi pergi ke Korea gitu ya. Nah ini kita ngobrol tentang masalah ini. Nah kesibukan saat ini apa ini Mas Hasbi? Untuk sekarang kebetulan nih saya habis lulus S2. Masya Allah, Ya, luar habis biasa. Takbir, Allahu Akbar. Ya lulus S2 pemirsa. Iya. Luar biasa. Ini kayaknya kalau saya lihat ini masih muda sekali sudah Wah. S2 ya. Aduh, terima kasih dibilang masih muda. Iya. Tapi memang sih saya ngerasa masih anak kecil. Masih unyu-unyu ya. Iya, masih umur Iya, iya. segini. Jadi Terus selain kuliah itu apa Mas kesibukannya? Jadi waktu saya kuliah sebenarnya saya beasiswa dari profesor di sana yang kebetulan lagi membutuhkan tenaga untuk membantu riset mereka. Jadi mereka membuka lowongan dan saya coba melamar dan ya, alhamdulillah saya keterima di sana dengan ganjaran dapat beasiswa di sana dan juga uang saku. Jadi selama saya di sana, saya S2 dan juga bekerja dengan profesor. Dan karena saya ngerasa, oh mungkin pengen tambah tantangan lagi, akhirnya saya juga kerja paruh waktu, sembari kerja sama profesor. Karena ya entah kenapa saya kepingin lebih menggali potensi lebih dalam lagi, akhirnya oke, coba ini. Dan ya alhamdulillah jalan dengan lancar, nggak ada hambatan, dan alhamdulillah bulan ini saya bakal wisuda. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah ya bulan ini ya. Iya, bulan ini sudah lulus S2, luar biasa. Nah ini menarik ini Mas Hasbi. Tadi saya sempat mendengar dapat beasiswa dari profesor. Nah ini mungkin pemirsa yang di rumah mungkin pengen tahu, ya apa caranya gitu kan? Wah. Kok bisa kita dapat beasiswa dari profesor? Ini program kampus, program perorangan atau korporasi seperti apa Mas? Mungkin jelaskan sedikit aja. Jadi untuk programnya sendiri itu dari kampusnya yang saya tuju sekarang S2-nya. Dari kampus. Cuman untuk nyarinya saya waktu S1 itu juga mencari cara, karena saya waktu S1 kepingin sekali untuk coba tinggal di luar negeri, pengen tahu rasanya. Alhasil saya ya cari info sana sini, kira-kira ada beasiswa gini, gimana caranya. Jadi selama S1 saya kuliah dan juga mencari info-info tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang saya nggak ada cara pastinya ya, channel pastinya, cuman usaha aja dulu. Nanti kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya setidaknya udah nyoba. Tapi ya, alhamdulillah kok ya dapat gitu loh. Iya. Berarti yang saya tangkap informasi adalah kita mencari banyak informasi ya sebanyak mungkin. Iya, sebanyak dan tentunya tetap kita berdoa supaya apa yang kita rencanakan bisa sukses, bisa berhasil. Jadi itu tipsnya dari Mas Hasbi yang pertama. Jadi masih banyak lagi tips-tips dari Mas Hasbi yang tentunya pemirsa semua harus nonton dari awal sampai akhir. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya terkait bagaimana perjalanan awal kita ke Korea. Nah ini juga ada menarik. Karena pemirsa semua, terutama kaum muda ini Mas ya, terutama netizen Indonesia ini kan banyak yang ngefans itu ya artis-artis Korea itu. Mungkin saya tanya sedikit aja ini, pernah nggak gitu Mas Hasbi ini ketemu dengan salah satu artis Korea, entah BTS, entah siapa gitu? Gimana? Disclaimer dulu, sebenarnya saya nggak terlalu tahu masalah artis Korea. Cuman ada cerita unik sih. Jadi saat saya jalan-jalan di suatu tempat namanya Hongdae. Nah itu waktu saya jalan tiba-tiba ada kerumunan rame gitu, gitu. Nah ternyata itu ada artis kayaknya promosi lagu dia. Jadi dia tiba-tiba datang terus gelar karpet terus jalan gitu. Terus ini siapa? Kok saya nggak tahu karena saya belum tahu Korea lebih dalam ya. Jadi ya ada chance untuk ketemu artis di waktu yang nggak keduga kadang. Kadang kita nggak nyari, tiba-tiba loh ada gitu. Iya, luar biasa. Gitu di sana. Jadi kalau misalnya saya ngebayangin gitu Mas Hasbi ini adalah netizen Indonesia yang sangat
apa ya istilahnya ngefans dengan artis-artis Korea mungkin sudah histeris itu Mas. Iya kan. Kalau jenengan kan mungkin karena nggak terlalu tahu, nggak terlalu suka juga ya kan. Siapa sih itu gitu. Tapi kalau yang sudah paham, waduh bisa histeris, bisa gulung-gulung kalau di teman saya itu yang iya kan saya jalannya sama teman terus saya, kamu kenapa kok kayak teriak gitu, ada apa? Oh itu saya lupa nama artisnya cuma oh itu. Luar biasa. Jadi momen itu pernah ditemui oleh Mas Hasbi. Tapi Mas Hasbinya sendiri karena mungkin artis itu lebih terkenal Mas Hasbi daripada artis. Jadi artisnya nggak dikenali oleh Mas Hasbi gitu ya. Baik, luar biasa. Nah, ini mungkin perbedaan ya, karena kita tahu bahwa Korea, Indonesia itu pastilah mempunyai beberapa perbedaan, terutama di bidang mungkin budaya atau pendidikan gitu ya. Di Indonesia dan di Korea Selatan. Nah mungkin yang ingin pemirsa lebih tahu itu mungkin di bidang pendidikan ya, karena kita berkecimpung di bidang pendidikan. Mungkin perbedaan mencolok di bidang pendidikan Indonesia dengan Korea itu gimana sih Mas? Sebenarnya ya kalau boleh jujur Indonesia punya sistem pendidikannya itu juga sudah bagus sih. Cuman kesadaran dan kebiasaan orang-orangnya yang berbeda dari mereka. Jadi kalau mungkin bukan apa ya mengurangi atau menambah kualitas mereka, tapi mereka orangnya lebih gigih atau bagaimana. Jadi menurut saya untuk pendidikan sistem kita itu sudah oke, tinggal motivasi dari pelaku pendidikannya itu diperbaiki lagi kalau kepingin menyetarakan dengan Korea. Jadi begitu aja sahabat. Jadi kalau saya bisa menangkap ya tadi sistemnya sudah bagus, cuman lebih ke SDM-nya aja, kitanya aja gitu bener, ya. Bagaimana orangnya bisa lebih menjalankan itu dengan maksimal, ya tidak malas-malesan, semangat menolak menyerah kan itu tetap harus ditanamkan ya pada diri ini. Luar biasa. Berarti kalau bisa saya menyimpulkan adalah dari Mas Hasbi ini sebenarnya Korea dengan Indonesia sistemnya ya nggak jauh berbeda, cuman orang-orangnya ada yang berbeda. Di sana itu gigi, ya kan. Kalau yang di sini mungkin lebih ke kayak malas-malasan gitu ya. Jadi mungkin buat pemirsa semua, anak-anak semuanya, jadi jangan malas-malesan, biar nanti bisa sukses kayak Mas Hasbi ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar ini Mas Hasbi. Kita pengen mengulik lebih dalam lagi tentang Mas Hasbi di Korea gitu. Nah, agar pasti kalau kita ke negara orang ya, pasti kan nggak ujuk-ujuk terus kerasan terus apa nyaman gitu kan, pasti ada tantangan-tantangan. Nah, bagaimana supaya nggak minder saat di negeri orang? Karena kita tahu kegantengan orang Indonesia kan mungkin itu ya. Nah, mungkin gimana ini supaya kita nggak minder di luar, terus mungkin kita selama ini kan berpikir orang Indonesia itu nggak maju, lebih maju orang luar. Nah, hal-hal semacam itu supaya kita bisa nggak minder itu seperti apa sih trik dari Mas Hasbi sendiri? Jadi kalau saya sendiri, saya mau ngajarin rasa minder dari sesuatu yang asing, karena kita nggak tahu sebenarnya. Cuman oke minder, tapi coba lebih tahu lagi orangnya bagaimana, dan setelah cari tahu tersebut pasti ada sesuatu yang bikin oh ternyata kita nggak buruk juga ya. Maksudnya kita juga bisa kok kayak gini ternyata. Nah, jadi kalau saya sendiri disimpan mindernya di dalam hati, cuman ayo cari tahu lagi, coba belajar budayanya mereka, belajar bahasa mereka, belajar semua mereka, dan dari situ kita bisa narik kesimpulan sendiri. Karena saya ngerasa setiap manusia, setiap negara itu punya positif negatifnya. Jadi kita bisa lihat nggak mindernya dari mana dengan menimbang positif negatif dari negara tersebut dengan kita. Luar biasa. Ini tips yang kedua sudah muncul ya pemirsa. Jadi tipsnya adalah kita ya cari tahu, banyak tahu tentang, misalnya kita mau ke Korea ya, kita cari tahu orang Korea seperti apa sih gitu. Sisi positif minusnya itu kan kita pasti harus tahu dulu agar supaya kita bisa di situ bisa merasa nyaman gitu ya, merasa nggak merasa minder gitu. Dan menarik sekali, luar biasa tips yang kedua. Nanti kita akan dengarkan lagi tips-tips yang berikutnya. Jadi buat pemirsa semua tonton dari awal sampai akhir. Oke, ini Mas Hasbi ini berapa tahun di
Korea? Sudah berapa sekarang tahun? Sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun, oke. Sudah lama ya. Kalau saya bisa menganggap itu sudah lama lah, 3 tahun itu udah lama sekali di negeri orang kan. Nah, 3 tahun itu sudah bisa mahir bahasa Korea nggak? Nah, sebenarnya kalau jawaban singkatnya saya tidak. Karena waktu itu saya nggak sengaja belajar untuk belajar bahasa Korea. Cuman teman-teman yang memang interest sama Korea itu cepet banget kalau belajar di negeri orang itu. Cepet sekali, kayak teman saya ada yang setahun gitu setidaknya ngobrol sama orang itu sudah bisa. Bisa. Cuma ngobrol standar lah. Mungkin nggak kayak bisa berpidato atau apa. Cuman kalau ngobrol setahun itu menurut saya bisa, asalkan ada kemauan dan mau belajar secara sistematis. Kalau saya dulu ya mungkin satu penyesalan ya, nggak menyesal karena saya punya kesibukan lain. Jadi saya belajarnya itu nggak konsisten karena saya belajarnya cuma seminggu, terus aduh nggak belajar lagi. Padahal yang benar itu setiap hari meskipun sedikit tapi belajar terus. Ini poinnya ya. Jadi meskipun sedikit yang penting istiqomah itu istiqomah, gitu ya. Benar istiqomah. Nah ini, tapi kalau saya melihat sih Mas Hasbi ini pasti bisa ya pemirsa bahasa Korea, pasti bisa lah. Nah ini mungkin Mas Hasbi bisa menyapa adik-adik di Gilmani atau pemirsa semua di Gilmani TV ini dengan bahasa Korea sedikit saja nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa sih itu. Mungkin menyapa pemirsa semua atau adik-adik SDIT Gilmani Surabaya bisa. Sebenarnya cuma gini aja sih. Annyeonghaseyo. Wah. Itu artinya apa, Mas? Itu halo. Oh, halo. Annyeonghaseyo. Luar biasa. Ya maaf ya nggak tahu banyak. Iya, ini saya pribadi luar biasa ya bisa ketemu dengan orang Korea ya. Aduh, masih Jawa Mas. Iya, siap. Baik, Mas Hasbi, adik-adik yang di rumah ini pasti juga sudah menunggu ya bagaimana tips-tips ya supaya bisa menjadi seperti Mas Hasbi ini, bisa lamar di Korea, dapat beasiswa dan S2-nya juga di Korea dan sebentar lagi akan wisuda. Nah, gimana tipsnya untuk adik-adik SD Islam Terpadu Gilmani Surabaya? Oke. Mungkin bukan tips sih, mungkin bisa saya ceritakan kayak hidup saya gitu dulu lah ya. Sebenarnya kalau di mata orang itu saya bukan orang yang pelajar yang nomor satu. Sejujurnya saya dulu di bawah rata-rata sejujurnya kalau boleh bilang. Cuman ya entah kenapa ada momen di mana saya itu ngerasa, oh saya kepingin. Dan dari kepinginan itu, dari mungkin berhayal, terus lihat, oh ternyata bagus, ini bagus. Dari situ ada motivasi yang lebih yang membuat saya dari pelajar yang di bawah rata-rata menjadi setidaknya bisa seperti ini. Dan kunci utama yang saya terapkan waktu proses itu adalah konsistensi dan disiplin. Itu menurut saya paling penting dan lebih ke percaya sistem. Jadi kalau saya ya dulu itu lebih buat gimana caranya saya belajar dengan benar. Saya nggak usah mikir nanti juntrungannya jadi apa. Jadi yang penting percaya sama yang saya pelajari sekarang, pelajari terus seterusnya. Insya Allah kalau kita usaha seperti itu, endingnya itu nggak mungkin buruk, pasti baik. Endingnya indah ya. Iya, nggak mungkin. Saya sebenarnya ke Korea bukan tujuan utama, maksudnya kayak saya kepingin ke Korea enggak. Cuman saya ngerasa oke, kemanapun asal sesuatu yang bikin saya lebih baik. Hasil ya saya percaya sistem saya kerjakan istiqomah, disiplin, dan nggak boleh malas, kerjakan terus. Ya kok ya alhamdulillah kok dapatnya yang Korea, oke, saya dapat dan saya ambil langsung gitu. Jadi disiplin, konsisten, dan jangan lupa berdoa. Tentunya. Iya, luar biasa ini tipsnya, motivasinya dari Mas Hasbi. Jadi ada 3 tadi mirsa dari Mas Hasbi: berdoa, disiplin, dan konsisten. Jadi ini ya 3 kunci bagaimana kita semua bisa sukses. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Hasbi sudah meluangkan waktu ke Gilmani Inspiratif ini yang sangat luar biasa. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya kan. Gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan semoga nanti di acara wisuda bisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, baik mirsa,
Demikian tadi adalah perbincangan kita dengan Mang Hasbi yang luar biasa sekali ya, motivasi dari beliau yang bisa dari Indonesia sampai ke Korea, dan alhamdulillah insya Allah di bulan ini beliau itu wisuda, dan kita doakan bersama mudah-mudahan beliau dilancarkan dalam wisudanya, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih untuk pemirsa semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan buat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh penjuru negeri, dan sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.